Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bacaan diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, keseharian kita penuh dengan berbagai macam peristiwa. Dari bangun pagi sampai menjelang tidur, kita berjumpa dengan berbagai macam orang, pengalaman, tugas-tugas, tantangan, serta emosi yang muncul dalam hati. Hidup kita sungguh kaya oleh berbagai pengalaman. Apa yang hendak kita lakukan dengan kekayaan hidup tersebut? Berbagai hal tersebut bisa lewat begitu saja dalam hidup kita. Kita menjalani hidup secara otomatis dari waktu ke waktu. Kita menjadi seperti robot mekanis. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk pergi ke tempat yang dalam. Ini adalah ajakan untuk melihat dengan teliti perjalanan keseharian hidup. Hidup kita bisa menjadi dangkal karena kita hanya mengulang keseharian tanpa perubahan dan transformasi yang sungguh nyata. Masing-masing dari kita diberi potensi untuk berkembang dan menjadi semakin baik. Itulah yang dimaksud dengan tempat yang dalam. Santo Ignatius Loyola mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin secara teratur. Pemeriksaan batin dimaksudkan untuk melihat dengan cermat gerak-gerik batin, sehingga kita mampu lebih mengenali bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kedalaman tidak bisa tercapai secara otomatis. Kita perlu memberikan waktu dan perhatian terhadap dinamika hidup kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan
agar hati kita bergerak untuk masuk pada kedalaman hidup, sehingga kita berkembang dan bertransformasi dari hari ke hari. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan subur di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.